Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno menerangkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka. Hubungannya dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari 2 kata, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Soekarno. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Soekarno ialah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, secara singkat tafsir rumusan dasar negara menurut Soekarno tersebut sebagai berikut. Secara singkat, tafsir rumusan dasar negara Soekarno tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib, sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib, sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan YME atau ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksud dengan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketahanan. Lalu, apabila tidak juga disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila pertama, dalam kehidupan sehari-hari, contoh pertama ialah berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Contoh yang kedua, toleransi beragama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat berdampingan dengan damai. Contoh yang ketiga ialah mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Contoh yang keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan
adalah bentuk nyata dari kasih sayang dan kasih kepada sesama manusia. Sebagai bentuk pengalaman ajaran agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Contoh yang kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Untuk menerapkan sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu, contoh yang pertama ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lainnya, adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Contoh yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain dapat merendahkan atau memaksakan pendapat sendiri adalah wujud sikap yang mencerminkan rasa saling menghargai. Contoh yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dari sikap kemanusiaan dan empati. Contoh yang keempat, bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang asing, mencerminkan sikap yang beradab dan menghargai eksistensi terhadap individu. Contoh yang kelima, menghindari diskriminasi, mengajarkan untuk tidak membedakan atau memandang rendah orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Untuk menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari ialah, contoh yang pertama, menghargai keberadaan budaya. Jika menghargai dan mengenali keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama, tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Contoh yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menghormati lambang negara. Contoh yang ketiga, menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap negara Indonesia dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Contoh yang keempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Yang kelima, menjalin persahabatan antar etnis. Sikap yang sebagai upaya untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Untuk menerapkan sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Sikap aktif dalam musyawarah dapat memberikan pendapat konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Contoh yang kedua, menghargai dan mendukung demokrasi. Menghargai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil dari suatu pemilihan. Contoh yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi. Sikap yang mengajarkan untuk selalu berdemokrasi secara adil, tidak melakukan kecurangan dan menghormati hak suara setiap individu. Contoh yang keempat, tidak mudah terprovokasi isu sara, tidak mudah terpancing emosi atau terprovokasi oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang dapat memecah belah persatuan. Contoh yang kelima, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Sifat menghormati pejabat dan pemimpin terpilih sebagai bentuk pengakuan atas otoritas yang sah. Nah, yang terakhir, untuk menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu, contoh yang pertama nih, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, memegang prinsip bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, atau budaya memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Contoh yang kedua, menghargai hak asasi dan kehormatan. Menghargai hak asasi setiap individu dan menghindari perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya.
Contoh yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau gerakan keadilan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan memperjuangkan hak-hak mereka. Contoh yang keempat, mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan, mendukung dan berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Contoh yang kelima nih, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan, bersikap adil dan bertanggung jawab dalam pembagian sumber daya dan kesempatan, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Nah, masuk ke unit 3 nih. Berpancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis dari WR Sosial tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya penggunaan internet terus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat pasif. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks yang diinformasikan terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Riset Daily Social.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform Facebook sebesar 82,25% dan juga WhatsApp 56 dan 55% dan Instagram 29,48% dan lain sebagainya. Yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks. Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa pasifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Dan berpancasila di era media sosial itu bermata dua. Di satu sisi yang dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tapi di sisi lain ia juga menjadi alat untuk melakukan perusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana sih agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu, atau menyuarakan keadilan. Oke, segitu aja ya ringkasan dari materi penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, semansa, paten.